mulai pelajaran. Silahkan ketua kelas menyiapkan. Seluruhnya siap? Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman atina ya Allah taqabbal kami ilmu pengetahuan dan pemahaman yang luas. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Duduk di tempat masing-masing sambil memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Dengarkan baik-baik nama tadinya. Adibah Sahraini, Hadir, Bu. Muhammad Aksan, Hadir, Bu. As-Sahra Ramadhani, Hadir, Bu. Asisa, Hadir, Bu. Elsa Salsafira, Hadir, Bu. Nur Hasira, Hadir, Bu. Nur Fatiha, Hadir, Bu. Selvi, Hadir, Bu. Ulan Permatasari, Hadir, Bu. Rendi Ramadhani. Hadir, Bu. Karena ada hari ini teman kita yang tidak sempat hadir di sekolah berhubung karena sakit, kita mendoakan semoga teman kita yang sakit cepat sembuh dan bisa datang di sekolah belajar bersama kalian seperti biasanya. Jadi setiap ada teman kita yang sakit dan kita doakan ya, semoga dia cepat sembuh. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita adakan speaking dulu supaya kalian lebih semangat lagi sebentar untuk mengikuti pelajaran yang Ibu berikan. Nah, silahkan siap. Untuk semangat. 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 Menjadikan
kalian. Apa masih ada yang mengingat materi yang Ibu berikan kemarin? Ya, siapa yang bisa? Ya, silahkan Regi. Paragraf adalah kelompok kalimat yang membahas suatu ide atau topik tertentu. Oh, jadi paragraf itu adalah sebuah kalimat. Yang membahas suatu ide atau topik tertentu. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Regi. Perhatikan tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 poin. Yang pertama, perhatikan, yang pertama melalui kegiatan membaca konsep teks prosedur, peserta didik dapat memahami definisi, tujuan, ciri-ciri, struktur, dan penggunaan teks prosedur. Tujuan kedua, melalui kegiatan menyimak, panduan membuat kreasi, peserta didik dapat menuliskan kembali langkah-langkah tersebut ke dalam buku tulis, kemudian mempraktikannya. Terus ketiga, melalui kegiatan menulis, peserta didik dapat berbagai dengan cara menulis kalimat prosedur untuk mengajarkan cara melakukan atau membuat sesuatu sesuai dengan hobi peserta didik. Nah, sekarang kita beralih dulu ke tujuan pembelajaran pertama. Di sini, kita akan mengetahui definisi. Mengetahui definisi itu yang mana tentang teks prosedur. Tujuan teks prosedur, ciri-cirinya, struktur, dan penggunaan teks prosedur. Nah, sebentar kalian akan melihat bukunya, membaca di situ dan memahami apa itu yang dimaksud dengan definisi. Sudah paham? Nah, tujuan teks prosedur. Ada yang bisa? Yang mana yang dimaksud dengan tujuan teks prosedur? Ya, silakan Elsa. 1. Memberikan petunjuk yang jelas. Ya, satu, apa yang satu? Memberikan petunjuk Petunjuk yang jelas. Kedua, 2. Memudahkan pembaca. memudahkan pembaca. Ketiga, Mencegah kesalahan. mencegah kesalahan. Keempat, Meningkatkan efisiensi. meningkatkan efisiensi. Kelima, Menghasilkan hasil yang konsisten. menghasilkan Hasil Nah, di sini perhatikan dulu Di sini ada tujuan teks prosedur, ada 5 langkah-langkah yang harus diperhatikan. Ada 5 deh. Yang pertama, memberikan petunjuk yang jelas. Maksudnya di situ memberikan petunjuk yang jelas itu menyampaikan langkah-langkah yang sistematis untuk melakukan suatu aktivitas. Nah, harus dulu kita tahu langkah-langkahnya itu. Kalau mau membuat sebuah kreasi atau membuat harus kita tahu. Terus yang kedua, apa yang kedua? memudahkan pembaca. Ya, memudahkan pembaca. Maksudnya di situ membantu pembaca memahami dan mengikuti interaksi dengan mudah supaya bisa dipahami cara membaca tak. Sudah paham di sini? Yang kedua? Sekarang ketiga, mencegah kesalahan. Yang mana yang dimaksud dengan mencegah kesalahan? Mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pelaksanaan. Mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pelaksanaan tugas atau kegiatan. Sekarang poin keempat, meningkatkan efisiensi. Jadi, yang dimaksud itu meningkatkan efisiensi, mempercepat proses
karya yang terbuat dari barang bekas akan dipresentasikan sebentar hasil karya dengan hasil yang memuaskan. Jadi sudah dipahami di sini tentang tujuan teks prosedur? Sudah, Bu. Jadi ingat ini nak, kalau di tujuan teks prosedur itu ada 5 poin. Ada 5 poin yang harus kita ketahui. Pertama, memberikan petunjuk yang jelas. Kedua, memudahkan pembaca. Ketiga, Mencegah kesalahan. keempat, Meningkatkan efisiensi. kelima, Menghasilkan hasil yang konsisten. melalui kegiatan menyimak panduan membuat kreasi, peserta didik dapat menuliskan kembali langkah-langkah tersebut ke dalam buku tulis kemudian mempraktikannya. Nah, seperti tadi di pembelajaran 1, adakah langkah-langkah tadi? Tahu itu langkah-langkahnya? Tidak harus berurutan, jangan yang nomor 1 ke nomor 3 atau nomor 3 ke nomor 1. Otomatis salah sebentar cara mengerjakannya. Kalau tidak sesuai dengan langkah-langkah yang kita sudah siapkan. Nah, sekarang pembelajaran ketiga tujuannya melalui kegiatan menulis, peserta didik dapat berbagi dengan cara menulis kembali prosedur untuk mengajarkan cara melakukan atau membuat sesuatu sesuai dengan hobi peserta didik. Nah, sebentar kalian akan menulis kembali langkah-langkahnya, cara membuatnya deh. Seperti itu. Sudah paham? No. Nah, sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran membuat apa lagi? Celengan. Membuat celengan. Ibu akan membagi dulu per kelompok. Apa sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Ya. Yang mana kelompok Melati? Saya, Bu. Kelompok Mawar? Saya, Bu. Kelompok Anggrek? Saya, Bu. Kita? Nah, sekarang semua sudah duduk masing-masing sesuai kelompoknya. Sudah tak? Sudah, Bu. Ya. Sebelum kita membuat hasil kreasi, kita membuat kesepakatan dulu. Perhatikan, kesepakatan dulu nak. Kita harus membuat kesepakatan dalam pelaksanaan atau pembuatan sebentar celengan. Waktunya Ibu kasih selama 20 menit. Ibu kasih waktu 20 menit sebentar. Nah, sebentar, kalau kalian mengerjakan tugasnya secara per kelompok, harus dibagi setiap kelompok tadi. Setiap kelompoknya harus, jangan cuma satu orang yang bekerja. Bila cuma Sira yang sibuk bekerja. Jadi sebentar, ada yang menggunting, ada yang kasih lem, ada yang membuat pita. Sudah paham? Iya, Bu. Jadi harus dulu diperhatikan ini nih. Sebentar, jangan cuma satu orang yang bekerja. Harus bekerja sama supaya sebentar selesai dengan baik dan hasilnya juga memuaskan. Sudah paham? Iya, Bu. Ya. Jadi kesepakatannya berapa menit? 20 menit. 20 menit. Coba silahkan kasih naik bahannya. Silahkan bekerja. Sesuai kelompoknya. Bekerja sesuai kelompok masing-masing.
pisau yang tajam untuk membuat lubang ditutup kalian. Lubang ini berfungsi sebagai tempat untuk memasukkan uang. 3. Bungkus kaleng susu dengan kertas berwarna yang diinginkan. 4. Setelah dibungkus, gunakan kertas warna untuk menghias kaleng tempel dengan lem agar lebih menarik. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Tadi kelompok 1 mempresentasikan hasil karyanya. Ini hasil karyanya kelompok 1. Jadi dilihat hasil karyanya kelompok 1. Ya. Sekarang kelompok 2. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pembuatan celengan. Berikut adalah tes prosedur membuat celengan dari bahan kaleng susu. Alat dan bahan: kaleng susu bekas, 2 gunting, 3 lem, 4 kertas warna, 5 paku atau pisau. Langkah-langkah: 1. Persiapkan kaleng, 2. Buat lubang, 3. Bungkus kaleng, 4. Dekorasi kaleng atau menghiasi. Cara membuat celengan dari bahan bekas kaleng susu. 1. Cuci bersih kaleng susu untuk menghilangkan sisa susu dan kotoran. Keringkan dengan baik. 2. Gunakan paku atau pisau yang tajam untuk membuat lubang di tutup kaleng. Lubang ini berfungsi sebagai tempat untuk memasukkan uang. 3. Bungkus kaleng susu dengan kertas berwarna yang diinginkan. 4. Setelah dibungkus, gunakan kertas warna untuk menghiasi kaleng. Tempelkan dengan lem agar lebih menarik. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Inilah hasil karya kelompok 2. Nah, ini jadi semua? Ya, Bu. Ya. Silakan kelompok 3. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan penelitian. Berikut adalah tes prosedur membuat celengan dari bahan kaleng susu. Alat dan bahan: 1. Kaleng susu bekas, 2 gunting, 3 lem, 4 kertas warna, 5 paku dan pisau. Langkah-langkah: 1. Persiapkan kaleng, 2. Membuat lubang, 3. Bungkus kaleng, 4. Dekorasi kaleng menghiasi. Cara membuat kaleng dari bahan bekas kaleng susu. 1. Cuci bersih kaleng susu untuk menghilangkan sisa susu dan kotoran. Keringkan dengan baik. 2. Gunakan paku pisau yang tajam untuk membuat lubang di tutup kaleng. Lubang ini berfungsi sebagai tempat untuk memasukkan uang. 3. Bungkus kaleng susu dengan kertas berwarna yang diinginkan. 4. Setelah dibungkus, gunakan kertas warna itu menghiasi kaleng. Tempelkan dengan lem agar lebih menarik. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Ya, inilah hasil karya kelompok 3. Jadi sudah jelas semua? Jadi tadi saat kalian mempresentasikan, ibu sudah menilai. Menilai kalian tadi cara membuatnya seperti apa, kerjasamanya dengan kelompok semua ibu nilai tadi selama kalian bekerja. Jadi sebentar kalau ibu sudah menentukan nilainya siapa yang paling bagus cara membuatnya, jangan ada bilang, kenapa kelompokku saya tidak dapat nilai yang bagus. Jadi jangan berkecil hati nak, bilang kelompok 1 bagus, saya juga bagus, kenapa dia yang dapat? Karena penilaiannya tadi ibu bukan cuma langsung hasil karya yang ibu nilai, tidak, cara tak bekerja bersama teman tak. Nah, setelah ibu tadi nilai, saya akan membacakan siapa yang paling
paling bagus cara membuat celengan dari barang bekas. Jadi kita penilaiannya ibu bukan langsung dari sini tidak? Bukan, jangan sampai bilang ini bagus juga caraku. Kenapa tidak dapat saya nilai tertinggi? Jadi cara tadi saya nilai cara kerja sama teman-teman tak semua saya nilai. Bukan cuma satu, bukan cuma langsung hasilnya yang ini saya nilai. Tidak, saya nilai kita makanya ibu tadi itu nak keliling di setiap kelompok dari kelompok 1 ke kelompok 2 lagi ke kelompok 3 supaya saya melihat cara kalian bekerja sama dengan teman-teman tak. Jadi jangan ada berkecil hati sebentar deh. Jangan sampai bilang ibu, justru sebentar kalau sudah kita menilai sekian harus lagi lebih belajar, lebih giat. Seperti dengan teman kelompokku, kerjasama dengan kelompokku baik, harus lebih baik lagi. Seperti itu. Sudah dipahami? Jadi jangan ada berkecil hati Dina sebentar. Nah sekarang ibu sudah melihat cara kalian membuat celengan yang terbuat dari barang bekas. Mana kelompok 1? Kelompok 1 yang mana? Ya, kelompok 2? Kelompok 3? Sekarang saya nilai. Yang bagus karyanya hari ini di pembuatan celengan yaitu kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Jadi jangan Dina bilang ini kelompok 1 yang dapat juara yang tinggi nilainya, yang dapat juara 1 tidak. Jadi semuanya nilainya bagus, tapi penilaiannya ibu bukan cuma 1 toh? Ya bukan cuma 1. Jadi lihat ini cara pembuatannya kelompok 1. Diperhatikan bagus-bagus. Bagus tidak? Bagus. Bagus tidak? Bagus toh? Rapi, harus juga dilihat kerapiannya. Nah, dilihat itu, bukan itu cara berikannya itu cuma 1. Ya perhatikan, rapi tidak? Rapi. Nah, kelompok lain, jangan cuma kelompok 1, karena punya kelompok 1 ini. Jadi kita yang menilai, bagus tidak? Hah? Rapi. Sekarang kelompok yang tertinggi nilainya di kelompok 2. Tepuk tangan. Perhatikan nah, ini hasil celengan dari kelompok 2. Kelompok berapa? 2. Kelompok 2, diperhatikan. Ini. Bagus tidak? Bagus. Rapi tidak? Rapi. Nah, kelompok lain jangan cuma nanti ke kelompok 2 dibayar jawab ke? Rapi. Rapi tidak? Rapi. Kelompok 3? Rapi. Nah, sekarang nilai yang ketiga kelompok 3. Nah, ini hasilnya kelompok 3. Bagus juga. Nah, semua hasilnya bagus dan memuaskan. Cara juga kerjanya rapi, bersih. Nah, bagus juga. Tapi kan cuma bukan 1 yang ibu nilai. Ada berapa poin yang ibu nilai tadi, bukan cuma hasil karya terakhir Kak. Tidak. Jadi ini cuma cara pembuatannya sudah bagus, sudah rapi juga. Nih? Kelompok lain, coba lihat ini kelompok 3, bagus tidak? Bagus. Rapi. Cantik juga katanya, bagus. Nah, inilah hasil kalian hari ini. Hasil kalian hari ini pembuatan celengan yang terbuat dari barang bekas. Nah, ibu akan bertanya hari ini. Ibu yang akan bertanya. Sudah siap untuk menjawab? Sudah? Apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini? Membuat celengan. Ya, membuat celengan. Apa lagi yang dipelajari? Membaca prosedur. Ya, membaca tentang teks Prosedur. Jadi apa lagi masih ada?
tidak senangi karena lagi saya bagus juga karya kenapa nggak juara 3 kak, tapi senang ki hari ini nak? Senang. Nah pertanyaan yang ketiga, kegiatan apa yang paling kalian sukai? Membuat celengan. Membuat celengan dari mana? Dari bahan bekas. Dari bahan Bekas. Sekarang ibu mau siapkan untuk pulang dulu. Sebelum pulang kita tepuk pulang. Tepuk pulang. Selamat ibu. Kaki senang. Duduk kaki. Siap gerak. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sesudah belajar. Allahumma nawwi bil ilmi qalbi wassagmatika atika qalbi amin. Kalau pulang berjalan di sebelah. Kanan. Nah, sekarang sebelum pulang ibu mau bertanya. 2 kali 3. 6. Ya, silakan. 3 kali 3. 4 kali 2. 8. Terima kasih perempuan nak berjalan di sebelah.